Rekan-rekan umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah terjadi sebuah kecelakaan mobil di sebuah ruas jalan yang cukup ramai. Mobil terguling, sopir dalam keadaan mabuk, dan ia mengendarai mobil dengan sangat kencang. Akibat kecelakaan itu, beberapa penumpang meninggal, sedangkan penumpang yang lain cedera berat. Polisi datang menangani kecelakaan itu dan meminta beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu untuk menjadi saksi di pengadilan. Tetapi warga-warga itu enggan dan cenderung menghindar. Mereka berpikir menjadi saksi itu susah, merepotkan, dan juga bahkan membahayakan. Saudara-saudara yang terkasih, tugas memberi kesaksian merupakan tugas para murid Kristus. Setiap orang yang dibaptis menerima tugas perutusan menjadi saksi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Bacaan Injil pada pagi ini memberi kepada kita inspirasi tentang bagaimana memberi kesaksian dan apa yang menjadi pokok kesaksian kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi pokok kesaksian para murid Kristus? Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, "Aku mempunyai kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya." Pokok kesaksian para murid Kristus adalah karya-karya Allah yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Kristus yang telah kita terima, Kristus yang telah kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka pusat kesaksian kita adalah Bapa dan karyanya bagi manusia, yaitu keselamatan kekal. Kesaksian kita tidak berpusat pada diri kita, entah itu keberhasilan kita, prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita, kedudukan dan prestise kita, atau apapun yang ada pada kita, meskipun itu penting untuk kehidupan kita. Tetapi pusat kesaksian kita, pokok kesaksian kita ialah karya-karya Tuhan yang menyelamatkan manusia. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kesaksian, maka kita terhindar dari subjektivitas diri kita dalam kesaksian. Pertobatan sejati dalam masa prapaskah ini menyadarkan kembali kita semua, masing-masing, entah sebagai pribadi maupun sebagai komunitas dalam gereja, untuk tidak menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan kita, tetapi menjadikan Tuhan dan kehendak-Nya menjadi sentral kehidupan, menjadi pusat pewartaan dan pusat kesaksian kita. Yesus sendiri pun juga mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tetapi orang lain yang bersaksi tentang aku tahu bahwa kesaksiannya itu adalah benar." Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita memberi kesaksian itu? Dalam Injil hari ini Yesus juga menegur orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa pengetahuan mereka tentang kitab suci, pengetahuan mereka tentang kebenaran-kebenaran iman yang mereka selidiki selama ini akan membenarkan mereka dan akan memberikan kepada mereka keselamatan. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh keselamatan." Kesaksian yang menyelamatkan bukan datangnya dari sejumlah pengetahuan yang kita peroleh, sejumlah pengetahuan yang kita miliki, melainkan datang dari ketika kita datang kepada Yesus sebagai pokok keselamatan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kesaksian kita merupakan pewartaan tentang iman personal akan Kristus yang menghidupkan. Mewartakan Kristus yang dialami secara personal merupakan kesaksian sejati dalam masa prapaskah ini. Selain itu, Kristus juga mengajarkan kepada murid-Nya untuk memberi kesaksian dengan semangat cinta kasih.
Hal ini nampak dalam teguran Yesus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kesaksian Kristiani adalah kesaksian tentang cinta kasih Allah kepada manusia. Jika Allah menjadi pusat kesaksian Kristiani, maka cinta kasih Allah harus tampak dan terwujud dalam kesaksian kita. Tema Prapaskah tahun ini, semakin beriman, semakin solider, sesungguhnya mengajarkan dan mengajak kita semua untuk membangun tobat sejati atas dasar semangat kasih kepada Tuhan yang pada gilirannya mendorong kita untuk beriman dalam semangat solider dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam masa Prapaskah ini kita membangun tobat sebagai kesaksian hidup yang berpusat pada Tuhan, yang didasarkan pada semangat cinta kasih, agar kita semakin beriman, semakin solider. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.